Karena masih pengen mau makan, nggak ada yang putus asa. Itu kalau untuk saat ini di lokasi ini kita bisa selamatkan 6 hektar. Limbah sawit nih. Inilah rutinitas pagi hari Iber Jamal. Iber Jamal merupakan mantir atau tokoh adat di Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani. Kebun miliknya seluas 1 hektar berada di belakang rumah. Sebagian besar ditanami sayuran dan buah-buahan. Lombok, nggak beli, serai di sana ada, dan juga kunyit. Jadi untuk makanan sehari-hari itu ya kalau buahnya agak kurang aja yang bisa kita beli. Jadi, tahun 98 bulannya atas kita Februari ke apa ini? Saya tidak ingat Februari. Ini masih demo, masih di luar kantor gubernur kami ini. Demo ini berjalan selama 11 malam 12 hari. Demo yang dikatakan ayah 7 anak ini adalah bentuk protes 12 tokoh adat Dayak Kalimantan Tengah pada tahun 98. Mereka memprotes pelaksanaan proyek lahan gambut atau PLG. Ini banyak rusak sudah foto kita. Ada yang hilang. Ini foto-foto tentang apa, Pak? Ini PLG. Nah, ini masih utuh karet tanam-tanaman kita. PLG adalah program pemerintah mengubah lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi sawah. Targetnya tak kurang dari 1 juta hektar. Kalau kita dengar itu ya programnya sangat baik sekali dulu. Itu membuat percetakan sawah untuk masyarakat. Jadi untuk Kalimantan Tengah ini mungkin 1.400.000 lebih. Untuk keperluan PLG, dibuat kanal-kanal dengan panjang ribuan kilometer. Kanal inilah yang kemudian merusak fungsi hidrologis hutan gambut. Ini adalah foto di salah satu hutan gambut sebelum proyek lahan gambut masuk. Dan ini adalah sesudahnya. Kanal besar membelah hutan gambut menjadi 2 wilayah. Edi Subahani, yang akrab disapa Pak Uban, adalah salah seorang aktivis yang bergerak di penyelamatan ekosistem gambut Kalimantan Tengah. Menurutnya, usai pembuatan kanal-kanal di proyek lahan gambut, kebakaran hutan di Kalimantan Tengah untuk pertama kalinya terjadi.
Pas dibuka kanal itu terjadi pengeringan, air banyak keluar ke Sungai Kahayan. Nah, kemudian terjadi kemarau tahun 97 dan itu sebenarnya mempermudah terjadinya kebakaran hutan. Setelah kebakaran lahan gambut tahun 1997 di Kalimantan Tengah, kejadian serupa terus berulang pada tahun-tahun berikutnya. Takut kebakaran. Kalau sakit, sesak napas, jadi istirahat di rumah. Akibatnya ya orang nggak ada penghasilan lagi. Sangat mengkhawatirkan. Proyek lahan gambut 1 juta hektar yang dimulai tahun 1995 akhirnya dihentikan tahun 1999. Jika di Kalimantan Tengah lahan gambut rusak karena PLG, di Kalimantan Selatan lahan gambut terdampak dengan kehadiran perkebunan sawit. Berbagai aspek kehidupan warga pun terpengaruh. Nah, limbah sawit nih. Jadi kami itu sebetulnya mau mengeluh dengan siapa? Nah, dengan pengusaha perusahaan sudah kami ceritakan dengan kayak ini, tapi tidak diindahkannya. Yang diceritakan warga desa Paminggir ini adalah salah satu dampak yang timbul dari pencemaran air akibat operasional perkebunan kelapa sawit. Tempat ini merupakan habitat ikan papuyu, salah satu ikan khas yang hidup di rawa gambut. Kini ikan tersebut sulit didapat atau hanya bangkainya saja yang ditemui. Nah, ini pembuangan air limbah, air dalam sawit itu kan keluarnya dari sini, keluar ke sini. Nah, setelah keluar dari sini, air itu mengalir menyebar ke sungai-sungai kecil. Nah, terutama Sungai Pakuburan, Sungai Pagari, Sungai Sinaman. Di sini masyarakat enak, cari ikan enak. Yang dulu kan ikan papuyu enak dicari di sini. Makan kerbau enak. Nah, bertani juga bersawah enak. Dengan adanya ini ya masyarakat sakit lah. Warga desa Paminggir kini tak dapat lagi mengandalkan hidup hanya dari alam. Bertani dan menangkap ikan tak lagi menjanjikan. Akibatnya, sekitar 25% warga, khususnya kaum lelaki, keluar dari desa mencari pekerjaan lain. Namun, tak ada pilihan bagi kelompok perempuan di desa ini. Sektor perikanan tetap menjadi tumpuan hidup mereka. Begitu-gitu aja. Nggak ada peningkatannya. Masyarakat lokal menyebutnya sistem BJ, yaitu usaha perikanan tangkap secara tradisional yang memanfaatkan kondisi alami rawa gambut. Kolam BJ ini menjadi mata pencaharian di kawasan gambut yang biasanya jelang musim kemarau dipanen. Kalau dulu kebanyakan BJ ini dibikin masyarakat di daerah saat ini digunakan untuk perkebunan sawit. Dengan adanya kehadiran perusahaan sawit di tempat ini, maka itu sekarang hanya beberapa orang yang bisa melakukan. Karena saat ini masyarakat yang masih menggunakan usaha BJ itu melakukan pengelolaan dengan biaya tinggi. Ini dibuat dengan ekskavator. Jadi perlu 20 juta untuk membuat ini. Gambar dari udara ini memperlihatkan kanal yang membelah lahan gambut di desa Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kanal ini dibuat tahun 2008 lalu oleh perusahaan yang membuka hutan tanaman industri atau HTI dengan luas mencapai 11.000 hektar.
Warga yang khawatir lingkungan mereka rusak menolak kehadiran perusahaan. Salah satunya adalah Abdul Manan. Selain lingkungan yang rusak, warga juga khawatir akan terjadi kebakaran hutan akibat pembuatan kanal. Lebarnya lebih kurang 8 meter yang dibuka pada tahun 2009 dengan kedalaman lebih kurang 6 meter di pertengahan kubah gambut yang berada di Pulau Tebing Tinggi ini di Kecamatan Tebing Tinggi Timur di Desa Sungai Tohor. Selain lingkungan yang rusak, warga juga khawatir akan terjadi kebakaran hutan akibat pembuatan kanal. Lahan yang berada di sini adalah lahan masyarakat, tapi diserobot oleh perusahaan PT Lestari Unggul Makmur. Warga menolak keberadaan perusahaan PT LUM dengan alasan perusahaan PT LUM telah merambang perkebunan masyarakat itu perkebunan sagu. Kekhawatiran warga soal kebakaran hutan terbukti. Awal 2014 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Tohor. Kisah warga yang hidup di kawasan lahan gambut tak selalu kisah pilu atau warga yang hanya diam menunggu. Pasca kebakaran besar di Desa Sungai Tohor, Abdul Manan membuat petisi online yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Petisi tersebut adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk melihat langsung lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan provinsi di Riau. 27 November 2014, Presiden Jokowi menjawab petisi yang dibuat Abdul Manan dengan datang ke Desa Sungai Tohor. Yang dikelola masyarakat itu biasanya itu ramah terhadap ekosistem, terhadap lingkungan. Tetapi kalau diberikan kepada perusahaan biasanya menjadi apa monokultur, ditanami akasia, ditanami kelapa sawit ini. Salah satu hasil penting dari kunjungan Presiden adalah pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin operasional perusahaan yang merusak lingkungan di Desa Sungai Tohor. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di banyak wilayah. Sebagai antisipasi, warga didukung oleh Dinas Kehutanan membentuk Masyarakat Peduli Api atau MPA. Salah satunya adalah MPA Desa Rimbo Panjang. MPA pembuatan sumur bor ini menggalakni patroli gabungan, TNI, Polri. Salah satu kegiatan MPA adalah membuat sumur bor. Selain sebagai sumber air untuk pembasahan gambut, sumur bor juga berfungsi sebagai pemadaman di saat terjadi kebakaran. Nah, jadi kalau ada mata air di bawah ini, dia akan bergerak bersilangan. Kalau nggak ada mata air di bawah, dia akan ke arah, melawan arahnya. Kayak gini melawannya. Kalau untuk saat ini di lokasi ini kita bisa selamatkan 6 hektar. Kalau secara keseluruhannya bisa sampai 11 hektar. Asal kita dilengkapi dengan fasilitas selang karena kita lihat sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami selaku MPA untuk melakukan pemadaman-pemadaman. Saat terbakar, ada kebakaran seperti ada bensin
di dalam kebun sawit itu. Membangun kesadaran warga tentang bahaya dan antisipasi kebakaran hutan juga menjadi tugas penting yang dijalankan oleh MPA. Selain itu, MPA juga menjalankan fungsi patroli. Malam hari secara bergantian, anggota MPA berkeliling desa untuk memastikan tak ada titik api. Sebab oknum pembakar hutan kerap beraksi pada malam hari. Namanya sistem handil. Handil adalah sistem tata air tradisional di lahan gambut yang dibuat secara sederhana, berupa saluran yang menjorok masuk dari muara sungai. Iber yang kini berusia 75 tahun juga menjalankan sistem ini. Handil yang kami buat itu supaya memudahkan pembagian masyarakat, yaitu timur dan barat, pakai parit 2 meter, dalamnya paling 1,5 meter. Jadi ini penuh semua kebun, karet, buah, ada yang campur dengan ini, dengan rotan, nah jadi rotan. Jadi di sanalah masyarakat Desa Pilang itu terangkat hidupnya. Teknik tradisional lain yang digunakan warga guna memanfaatkan lahan gambut adalah tabukan atau tongkongan. Tabukan adalah pembuatan gundukan tanah di lahan gambut yang digunakan untuk menanam buah-buahan. Menaikkan tinggi permukaan tanah. Karena kita gali pakai cangkul, dinaikkan permukaan tanah ini untuk membuat tanaman-tanaman nanas ini. Kita juga melihat dari penduduk lokal, terus yang memang asli warga sini, terus kita juga memang dipaksa juga sama alam. Kalau kita nanam dengan dataran yang rendah, kan nggak mungkin. Sambil berpikir, oh ya di sana bisa, kenapa di sini tidak? Saat musim panen, dalam sehari nanas yang dihasilkan mencapai 1,5 ton. Pernah juga kirim ke Sulawesi. Sebagian besar dipasarkan ke Palangkaraya, Kuala Kapuas hingga Banjarmasin. Saat ini, Desa Bungai Jaya terkenal sebagai penghasil nanas madu. Praktek kearifan lokal yang ramah gambut juga dilakoni warga Desa Lunuk Ramba, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Iwayanarka, petani transmigran asal Bali, adalah salah seorang yang mempraktekkan sistem baluran atau bedengan. Baluran adalah cara pembukaan lahan yang beradaptasi dengan kondisi tanah gambut. Caranya dengan menggali sedalam 20 hingga 25 cm, lalu tanah diangkat dan diratakan. Palawija dan sayuran cocok ditanam di atas lahan baluran ini. Dalam satu hari itu bisa 10 depa lah. 10 depa panjangnya kita naikkan tanah ini gitu nah. Jadi pelan-pelan, itu pun tergantung dengan airnya Pak. Kalau airnya naik, turun hujan, nah kita ndak bisa naikkan tanah itu, dia tenggelam kan. Pemanfaatan lahan gambut bagi kebutuhan warga juga tampak di Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebagian besar perempuan di sini bekerja mengelola hutan karet yang ada di kawasan lahan gambut. Menggunakan moda transportasi yang disebut CES,
Perempuan-perempuan ini butuh waktu 30 hingga 45 menit untuk sampai ke lokasi hutan karet. Dan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kalau aku dulunya malahan dimarahin. Karena nekat kan, sendirian lagi ke lahan. Baliknya nggak tahu-tahu dayung. Karena kan kita nggak ngerti mesin itu diapain kalau nggak bisa hidup. Pulangnya ngedayung. Sampai malam, sampai ke rumah. Jadi mereka pada bingung. Awal 2016, kelompok perempuan bersama sekitar 28 kepala keluarga mencoba menanam padi di lahan gambut. Saat membuka lahan baru, mereka menerapkan prinsip buka lahan tanpa bakar. Pemerintah itu kan sudah ada aturannya dan undang-undangnya mengenai pembakaran itu dilarang. Jadi kami tidak lagi dianggap membangkang lagi. Namun uji coba yang dilakukan warga belum berhasil. Kurang berhasil. Kemungkinan karena ditinggalkan kemarin lama, nggak ada yang menyiangi rumputnya. Dan juga hamanya nggak ada yang ngurusnya, nyemprot. Meski demikian, mereka tak ingin menyerah. Karena masih pengen mau makan, nggak ada yang putus asa. Tanam tanpa bakar juga telah dipraktekkan warga desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau. Salah satu warga yang berhasil tanam tanpa bakar di lahan gambut adalah Dahlan Jamil. Komoditas yang dipilihnya adalah sayuran dan kacang-kacangan. Gambut itu humus tanah sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita bakar, gambutnya hilang, otomatis humusnya hilang. Jadi kesuburan tanah itu otomatis juga hilang. Jadi karena kesuburan tanah hilang, jangankan sayuran, rumput aja nggak tumbuh, Pak, kalau kita sistem bakar kan. Sekali panen, produksi sayur kebun Dahlan mencapai 600 kg. Dari hasil tersebut, Dahlan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Panen dapat biaya sekolah anak, dapat kita untuk biaya makan, ada kelebihan sedikit kita kembangkan lagi, kan gini. Kalau ini udah puluhan juta modalnya, Pak. Di Desa Sungai Tohor, Kabupaten Meranti, Riau, komoditas andalan yang dihasilkan dari lahan gambut adalah sagu. Tak kurang dari 2.000 warga menggantungkan hidup dari sagu. Salah satunya Abdul Manan. Ia memiliki kilang sagu mini, satu di antara 14 kilang milik masyarakat yang masih aktif. Dalam sebulan, produksi sagu di Desa Sungai Tohor ini mencapai 500 hingga 700 ton, senilai 1,4 miliar rupiah. Sebagian besar sagu Sungai Tohor diekspor ke kota-kota di Jawa hingga ke Malaysia. Kilang sagu kita ini tergantung kepada kelestarian gambut. Seandainya gambut ini rusak, untuk produksi kilang sagu ini akan menurun dan mungkin tidak bisa produksi. Ini bisa-bisa masyarakat bisa jadi miskin. Jadi masyarakat antusias sekali untuk menjaga kelestarian lingkungan di lahan gambut. Selain produksi sagu basah, warga Sungai Tohor juga mengembangkan produk olahan sagu. Sagu telur dan mie sagu adalah contohnya. Guna mempopulerkan tradisi bersagu di lahan gambut, pada 2014 Abdul Manan bersama warga Sungai Tohor mengadakan festival sagu. Festival sagu bertujuan mempromosikan nilai kearifan lokal serta mendorong kemajuan ekonomi warga desa. Apabila kearifan lokal ini menurun, maka kemiskinan akan bertambah di daerah ini. Tapi kalau kearifan lokal itu kita tunjangkan dengan baik, insya Allah tidak ada kemiskinan.
Di mana ada sagu, tidak ada manusia itu lapar.